Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang. Dihimbau untuk seluruh ibu-ibu yang punya anak kecil untuk mengawasi anak-anaknya sehingga tidak ikut di depan gereja, di depan ruangan sehingga mengganggu jalan pemberitaan firman Tuhan. Dengan kasih kita lakukan pujian penyembahan. Sungguh besar setiamu, kami nyatakan bagi. Dan di akhir pujian ini bila kasih
kasih setia-Mu Tuhan nyata di sepanjang hidup kami. Kalau hari ini Bapa kami bisa berdiri dan berkata, kutinggikan Engkau Tuhan lebih dan lebih dari segalanya. Ini bukan kata kalimat biasa Tuhan. Dari masing-masing hati kami sudah mengalami kasih setia Tuhan yang besar itu. Kami mengucap syukur. Kami terlalu percaya yang menciptakan lagu ini ingin membuat kami semua untuk melihat kembali terlalu besar dan terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas apa yang Allah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami bulan ini jemaat Exodus belajar satu kebenaran firman lagi tentang melangkah dengan iman. Buka hati kami semua, buka telinga kami. Roh Kudus berbicara masing-masing orang di dalam hati kami. Dari anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, tua-tua dalam jemaat. Berfirmanlah untuk kami semua. Kasih kata kalimat yang paling sederhana. Taruh itu di bibir hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar, biarlah itu adalah perkataan Allah. Hamba berdoa minta dalam nama Yesus. Buat hati semua jemaat tanah yang gembur, tanah yang siap ditabur benih firman Tuhan. Berfirman buat kami, kalau ada dosa yang menghalangi, ampuni kami. Kalau ada kelemahan, kuatkan kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkanlah kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang punya beban masalah, dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah turun. Kami siap duduk di kaki Yesus, mendengar suara Tuhan. Sembunyikan saya di balik salib-Mu. Semua jemaat akan melihat kemuliaan Allah. Otoritas di bawah firman Allah turun atas semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Mengucap syukur hari ini jemaat semua. Banyak yang hadir, semua di luar, penuh di dalam. Kita siap mengawali 1 bulan Maret. Mari senyum dulu. Tarik nafas. Haleluya ya. Baik, ada berapa tua-tua jemaat yang berapa minggu tidak hadir, hari ini saya lihat hadir ya. Mengucap syukur semua sehat Tuhan. Kemarin tadi malam pulang di sini setelah ini semua latihan semua kita tutup gereja, baru saya buka FB. Baru lihat dong kerja di corona ternyata lebih banyak sekali. Terus ada tumpuk sampai besar. Tapi belum ada satu yang turun, mungkin sebentar ya, baru satu turun, satu ubi untuk kita makan dulu. Jadi puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu punya tanah, hasil keringat, hasil capek, siang panas. Tuhan berkati, luar biasa ya. Tuhan sudah jawab kita punya doa-doa. Dan Bapak Ibu itu luar biasa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita masuk dengan kita punya tema yang baru. Mungkin yang di luar tidak bisa lihat di buletin ya. Di belakang buletin itu ada gambar. Sudah lihat? Oke, saya lihat yang di luar, mereka balik buletin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melangkah dengan iman. Kalau kita sudah punya hati hamba, siap melayani Tuhan, saya hanya mau bilang satu hal ini. Orang yang punya hati hamba, orang yang siap bilang saya punya hidup ini untuk orang lain. Istri akan bilang hidup saya ini untuk suami dan anak-anak. Suami akan bilang hidup saya untuk istri dan anak-anak. Anak-anak akan bilang saya akan hidup untuk orang tua bisa tersenyum. Jemaat, pemimpin kita, pelayan akan bilang hidup saya untuk jemaat. Jemaat juga akan bilang saya punya hidup juga untuk keluarga besar. Maka saya mau bilang tidak gampang. Waktu orang punya hati hamba untuk tidak lihat diri, tapi mulai buka hati, buka tangan untuk tolong orang lain, itu tidak mudah. Tapi waktu kita akan melangkah dengan iman, kita tidak akan takut. Waktu kita ambil sikap melangkah dengan iman, dengan hati hamba, Bapak Ibu akan melihat. Mungkin ini story sedikit kasih baik, dia punya ini mic kakak Doni ya.
Mic-nya tolong bikin sedikit story. Jadi waktu kita siap untuk melangkah, kita akan lihat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi tidak bisa, yang biasa akan jadi luar biasa. Saya rindu jemaat Ekosodus tidak akan jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Amin. Harus jadi jemaat yang luar biasa, karena firman Tuhan sudah jamin itu. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita buka kisah ini. Saya tahu ini kisah cerita yang dari sekolah minggu kita sudah dengar ini. Tapi izinkan saya di minggu yang pertama, saya mengawali dengan kata-kata di ayatnya yang ke 1-2 ayat saja yang kita belajar khusus pagi ini. Mari buka Matius pasal 14. Kita baca dulu kisah ini sama-sama. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Semua yang bawa Alkitab mari buka, kita akan baca bersama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang sudah bilang amin? Oke, cukup banyak sudah. Mari kita baca sama-sama ya. Semua kita baca sama-sama 22 sampai 33. Ada 9 ayat ini ya. Kita baca sama-sama. Saya mulai dengan perikop, lalu kita sama-sama baca. Yesus berjalan di atas air. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 22 sampai 33, ada 7 hal yang kita bisa khotbah, ada 7 tema khotbah di sini. Ada tentang doa, ada tentang saat teduh, ada tentang jangan takut, ada tentang iman, ada juga tentang pengakuan bahwa dia anak Allah. Ada 7 khotbah di sini. Ya, tapi kita hanya ambil 1 khotbah khusus di bulan ini. 1 saja perikop tentang melangkah dengan iman. Ini peristiwa waktu Tuhan Yesus baru selesai memberi makan 5.000 orang. Baru terjadi sisa berapa bakul? 12 sisa. Terkagum-kagum dengan Tuhan. Ih, Mama, hanya 5 roti, hanya 2 ekor ikan. Kita semua makan sampai kenyang. Bisa tuh? Masih terkagum-kagum dan Yesus capek. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam bicara. Tidak gampang untuk bicara terus. Saya ingat jadi dosen, saya bicara dengan komanius mereka di STT. Pagi sampai siang jam 2, saya suhosa, capek ya. Habis itu kalau rapat lagi, aduh itu badan, pulang lagi dari motor, itu capek betul. Jadi saya bisa bayangkan Tuhan Yesus dari pagi sampai sore, lanjut pagi sampai sore, tidak pernah stop. Dan ini peristiwa mujizat baru terjadi. Yesus bilang semua pulang. Setelah semua pulang, Tuhan Yesus bilang murid-muridnya, "Kamu juga
besok kita ke Betsaida. Jadi sekarang kamu naik perahu, kamu duluan. Karena bukit Yudea, tempat di mana Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, di bawah bukit ini Danau Galilea. Jadi bisa bayangkan waktu murid-murid dengan perahu di bawah sini, Tuhan Yesus ada di mana? Di atas bukit. Jadi Tuhan Yesus cantik dari sini ke mereka di atas perahu. Di sana Betsaida. Jadi mereka akan lewat perahu untuk sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, murid-murid jalan. Naik perahu, siap ke sana. Tidak gampang. Toh? Kita punya hidup itu seperti perahu, seperti kapal, toh? Angin tenang, mari berangkat. Tiba-tiba waktu sudah naik perahu, angin gelap. Mau kembali tidak mungkin. Mau maju ke depan, gelap. Disitulah iman bekerja. Toh yang biasa ke Paniai, yang biasa ke Wamena sudah siap di airport mau berangkat, tiba-tiba pengumuman untuk yang mau ke Wamena cuaca buruk, pesawat tidak jadi berangkat, besok saja. Bapak Ibu marah atau tidak? Itu tipu-tipu saja. Berangkat saja, kita mau berangkat, saya sudah siap. Tapi jangan, kalau tiba-tiba kita naik, nanti cuaca buruk, pesawat bisa jatuh. Jadi suruh tunggu, ya. Tapi ada juga kadang pilot yang ini bisa ini. Tanya, Wamena aman? Aman. Oh, ini hanya di tengah perjalanan. Iman, kita terbang saja. Ya, ada yang berani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu melangkah dengan iman? Jadi waktu sudah jalan, tiba-tiba sampai di tengah perjalanan, ombak. Ini tiba-tiba, waktu mereka jalan, kalau Bapak Ibu lihat firman, baik-baik saja. Tiba-tiba di tengah mereka bergelayar dengan perahu, apa yang jadi? Datanglah angin sakal. Bapak Ibu tahu apa itu angin sakal? Angin yang bergerak berlawanan arah. Jadi kalau misalnya saya dayung ke depan, angin itu datang dari mana? Depan ke belakang ke samping kiri kanan. Kalau saya ada dayung ke depan Bapak Ibu, angin ini datang dari arah mana? Belakang. Dari depan sana ke saya. Jadi kalau saya begini, angin dari depan ke saya, kira-kira saya bisa maju kan tidak? Tidak bisa. Saya kasih belok ke kanan, belok ke kanan, angin dari kanan yang datang. Belok ke kiri, angin dari kiri yang datang. Putar balik ke belakang, angin dari sana datang. Baru saya mau bagaimana? Tinggal saja di tempat. Sudah tinggal di depan, angin bikin ombak. Ini danau, Bapak Ibu, lain dan laut. Nah, kalau laut masih orang laut masih jago laut, tapi ini danau. Bapak Ibu naik perahu coba ke Danau Sentani, baru tiba-tiba angin. Kalau semua tergugup, itu karena tenggelam terus ke dalam, ya. Danau Paniai juga itu kalau jam-jam 12 pasti Bapak rumah saya tahu itu orang sudah mulai takut, jangan menyeberang. Ini ada angin-angin tiba-tiba di dalam, ya. Angin sakal. Jadi murid-murid yang jago-jago, Petrus, Yohanes, pelaut sampai di danau gugup juga. Ini bahaya, ya. Tidak berani. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tiba-tiba dalam perjalanan mereka lihat ada satu orang pakai baju putih. Tadi saya mau pakai baju jubah putih, tapi nanti saya persis dengan Tuhan Yesus lagi, ya, kerajaan, ya. Jadi tiba-tiba yang baju putih itu tiba-tiba datang langsung semua. Jam 3 pagi itu masih gelap kan, sudah terang. Masih gelap. 2 pagi di sini saja, kalau jam 4 saya sudah kasih panas mobil di rumah. Jam 4 itu gelap sekali, ya. Masih gelap. Jalan naik juga masih gelap. Jam 3 pagi masih gelap. Tiba-tiba waktu angin sakal datang, perahu ombak ambing, semua berteriak. Tiba-tiba ada satu bayangan putih dekat mereka. Apa yang mereka bilang? Setan. Hantu. Roh nenek moyang, roh dari gunung Yudea ada datang, ya. Mereka takut. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, ini yang saya bilang, ada satu tema khotbah lagi kalau ambil lagi di sini. Ini saya. Jangan takut. Ini saya. Waktu mereka dengar Tuhan Yesus bilang di ayatnya yang ke-27, tenang. Jangan takut. Tenang, jangan takut. Ini saya. Waktu dengar suara, Bapak Ibu hafal saya punya suara kan tidak? Pauline kemarin baru telepon saya, tuh pakai ayah punya HP. Tapi
tapi saya mau bicara dengan dia. Jadi waktu saya bilang halo, langsung Bu Forlin tahu ini saya atau ayah? Iya, jadi langsung dia bilang gini, ibu gembala, langsung dia tahu ya. Mereka bilang halo ayah, ini tidak. Jadi dia saya bilang halo, Ibu Forlin, terus saya ibu gembala. Dia hafal satu suara, padahal itu ayah punya HP. Jadi dia tahu suara gembala. Sama dengan murid-murid. Waktu Yesus bilang tenang, diam. Kakak laki-laki bersuara. Yesus punya suara, semua langsung diam. Petrus langsung bilang begini. Coba lihat ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu. Langsung Petrus bilang, itu kok. Kalau mungkin bahasa kasarnya ya, kita punya bahasa Papua mungkin Petrus 1, 2, 3 ya. Kalau bahasa Papua begini, itu iyo kah? Tuhan kah? Itu guru kah? Itu magen kah? Begitu ya. Langsung Tuhan Yesus bilang, saya sudah. Terus bilang, kalau memang itu engkau Tuhan, suruh saya ke situ. Tuhan bilang apa? Mari. Padahal Tuhan ada di mana? Bayangkan ini perahu, Petrus ada di perahu, Tuhan di sana, kata Yesus berdiri di situ, sampai di sana. Kira-kira Tuhan Yesus dekat dengan murid-murid atau jauh? Bapak Ibu coba pikirkan kisah ini. Dekat atau jauh? Tuhan Yesus dengan perahu dekat atau jauh? Yang bilang jauh angkat tangan. Yang bilang jauh angkat tangan. Oke, kita usah takut salah. Kita semua berandai saja dulu. Oke, yang bilang dekat. Oke, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, sedang-sedang saja. Ini yang biasa tengah-tengah ada. Tidak ada ya. Oke, kalau saya punya feeling ini tidak agak jauh sedikit, tidak terlalu dekat, karena mereka tidak kenal Yesus waktu itu, betul? Kalau Yesus dekat dengan perahu, pasti mereka, oh betul. Waktu Tuhan bilang, tenang, ini aku. Langsung mereka bilang, tapi Petrus masih bilang, kalau memang engkau itu guru, suruh saya ke situ. Berarti Petrus masih ragu, betulkah ini guru? Suaranya saya punya gembala. Betul kan? Ini dia di tengah air, dia di jalan di atas air. Bisa kan? Tidak mungkin, karena manusia tidak mungkin jalan di atas air kan? Betulkah itu? Petrus masih ragu. Betulkah itu Yesus? Akhirnya Petrus mau tes. Kalau memang engkau itu Tuhannya saya, engkau guru, suruh saya ke situ. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Datang. Enak sekali ya Tuhan Yesus. Kalau tidak bilang dalam nama Yesus, langkahkan kakimu, turun dengan iman. Baik-baik, pelan-pelan. Tidak, Tuhan bilang, mari. Ingat Matius bilang apa? Tuhan Yesus bilang, marilah kepada. Ini sudah kata yang Tuhan. Waktu bilang datang Petrus langsung mata. Lihat ayat itu baik-baik. Lihat ayatnya yang ke-28. Kata Yesus, semua jawab 1, 2, 3. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan. Ini bedanya kata melangkah dengan berjalan. Sekarang Bapak Ibu lihat, kalau saya begini, ini namanya apa? Melangkah. Kalau saya begini, berjalan. Berarti waktu Petrus ke Tuhan Yesus kira-kira apa? Berjalan atau melangkah? Berjalan. Bayangkan tadi saya contoh dari sini, no? Tuhan itu betul kok guru, Tuhan Yesus betul. Datang, langsung Petrus tidak lihat ini air kah, ombak yang tadi, angin yang besar. Petrus tidak tahu itu lagi. Kalau itu Tuhan, langsung Petrus jalan. Mama jalan. Terus jalan toh. Di atas air masih murid-murid semua iya. Petrus, air ini bukan darat ini, air. Semua masih terkagum-kagum Petrus jalan. Sampai semua dekat. Tidak jauh karena waktu Petrus waktu dia tenggelam, Tuhan langsung mengulurkan tangan toh. Tuhan tidak langsung kejar dia, kayak Tuhan mengulurkan tangan. Berarti Petrus jalan dari sana sampai sedekat dia lihat betul ini Tuhan. Tiba-tiba angin satu, dia sadar, dia lihat di bawah, ini air, di bawah ini air. Waktu dia tahu ini air, tenggelam. Ya, ada.
Ibu lihat, waktu Petrus tahu itu Yesus, dia ingin buktikan itu Yesus. Dia jangan saja fokus itu Yesus atau hantu. Matanya hanya lihat Yesus, dia fokus sama Yesus saja. Sampai sudah dekat, Petrus tahu itu Yesus. Amin. Tapi setelah dia tahu itu Yesus, baru dia mulai, ini saya di mana? Dia mulai rasa kaki dingin-dingin, angin datang, ini air, ini danau. Lihat kata-kata selanjutnya. Saya mau baca lihat ayat yang ke-30. Tetapi, kita baca sama-sama 30. 1, 2, 3. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Takut di sini sama dengan bimbang. Waktu Petrus Tuhan bilang, itukah engkau? Tuhan, mari datang. Yesus, Petrus jalan di atas air. Dua orang ini yang bisa jalan di atas air, Tuhan Yesus dengan Petrus. Belum ada lagi yang lain, no? Atau mungkin ada yang lain buat mujizat di negara lain. Tuhan pakai mereka, puji Tuhan. Kalau Tuhan pakai mereka dengan cara yang sama, mujizatnya tidak terbatas. Tapi hari ini kita lihat Petrus jalan di atas air. Karena waktu Petrus turun dari perahu, dia melangkah dengan apa? Iman. Mujizat terjadi. Apa itu iman? Coba Bapak Ibu buka dengan saya di Ibrani pasal yang buka dengan saya Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Saya minta semua bapak-bapak yang laki-laki baca ayat ini. Yang mama-mama lihat ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. 1, 2, 3. Yang bapak-bapak, yang laki-laki, pemuda-pemudi, remaja laki-laki, semua laki-laki baca ayat ini. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah rasa dari segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman itu begini. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang kita tidak lihat tapi nanti kita dapat, ya. Belum melihat tapi percaya. Sekarang Bapak Ibu sudah pernah lihat Tuhan Yesus dengan mata? Belum toh? Tapi Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib? Percaya? Percaya, amin? Pernah dia bangkit dari kematian? Percaya? Itu yang namanya iman. Belum pernah lihat Yesus, tapi percaya dia Yesus. Ada gambar-gambar Tuhan Yesus. Bapak Ibu yakin itu bukannya Tuhan Yesus seperti itu? Yakin? Iya betul kan? Tidak ya? Ya saya yakin. Saya ingat satu kali waktu mama meninggal, hari yang ketiga sudah kubur. Waktu kubur pulang kembali ke rumah itu saya menangis sendiri. Rumah sudah sepi, orang semua sudah pulang. Saya menangis. Saya mau ke belakang, saya mau masuk kamar mandi. Pas mau masuk kamar mandi, kami ada dinding di situ, ada mama punya foto. Jadi sudah saya masuk, saya lihat foto. Oh mama, saya lihat dia, saya pegang foto itu, sudah saya masuk kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, saya lihat lagi foto, bukan mama lagi. Saya lihat pakai baju putih biru, Tuhan Yesus pemuka yang di foto-foto. Saya lihat, terus saya balik, saya langsung tutup teman. Itu, saya balik lihat lagi, mama foto lagi, so berubah lagi. Terus saya lihat lagi tambah dekat, saya ambil foto, lihat, mama foto. Saya baru pertama sampai hari ini tidak pernah lagi penglihatan. Hanya satu kali itu saja. Ya. Saya yakin itu Yesus. Walaupun mungkin Bapak Ibu kita yang lain tidak pernah lihat. Saya pun lihat hanya sebentar saja. Ataupun itu halusinasi, saya juga tidak tahu. Ya, tapi saya lihat tiba-tiba balik buka, lihat lagi sudah berubah lagi. Tapi sekalipun saya tidak lihat, walaupun itu bukan Yesus, saya percaya Yesus ada. Itu yang namanya iman. Bapak saya mau kasih contoh. Bapak Ibu kalau masuk hotel, ini pintu hotel. Biasa hotel ke pintu yang di Swiss Bell. Saya jalan-jalan harus buka saja atau bagaimana? Dia otomatis ya. Ada
ada seperti dia punya magnet kan, tidak tahu ayah apa paling jago barang-barang. Ada apa di bawah? Jadi kalau pas injak langsung pintu terbuka sendiri. Jadi saya bayangkan kalau misalnya saya bilang sini buka, pintu terbuka dalam nama Yesus, terbuka bisa. Pakai nama dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus terbuka. Ya bisa saja kalau Tuhan menyatakan kuasa apa yang tidak mungkin toh. Tapi ya sebenarnya tidak bisa juga. Harus bagaimana kalau pintu dapat yang otomatis begini jalan. Kalau belum sampai di dia punya titik itu pintu tidak akan terbuka. Jalan saja jalan. Pas kita injaknya ke garis, pintu terbuka sendiri, jalan masuk. Sampai masuk dalam, dia tertutup sendiri. Andalan, ya. Ini yang namanya iman. Kita tidak tahu apa yang akan jadi di depan, tapi melangkah saja, jalan saja. Nanti kita akan lihat sesuatu terjadi indah di depan. Karena bersama dengan Yesus, mujizat pasti terjadi. Amin. Waktu Petrus jatuh, lalu Tuhan langsung bilang, hei engkau yang bimbang, yang kurang percaya, makanya kau jatuh dalam air. Saya mau ambil kata ini persis sama dengan terjemahan di dalam kitab Yesaya. Coba buka dengan saya Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41. Kata yang sama dengan yang Yesus ucapkan waktu di Danau Galilea kepada Petrus dan murid-muridnya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah? Yesaya 41 ayat 10, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu lihat di sini, Tuhan Yesus waktu Petrus bilang angin lewat, saya di air, Petrus mulai takut. Waktu dia takut langsung tenggelam. Waktu tenggelam Yesus langsung kasih tangan. Yesus bilang, kenapa kau hati bimbang? Takut dan bimbang. Waktu kita mulai takut, maka yang muncul dalam kita punya hati yang kedua adalah bimbang. Bimbang itu apa? Ragu-ragu. Makanya selalu dibilang orang yang bimbang hatinya tidak akan dapat apa-apa. Bimbang artinya orang yang mendua hati, orang yang ragu-ragu, tidak bisa. Orang yang ragu-ragu mundur, yang siap mari maju. Makanya Tuhan Yesus bilang dengan Yesaya 10, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku apa? Aku ada. Bapak Ibu, saya mau kasih satu contoh. Lihat Daniel, waktu dia tahu siapa yang tidak ikut menyembah pasti akan dimasukkan dalam gua singa. Betul toh? Waktu semua orang berlutut, yang berdiri hanya siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, hari itu Daniel naik untuk ke soto, itu dia berkisah. Tapi hari itu waktu semua menyembah patung itu, semua tersungkur. Bapak Ibu tahu orang-orang dulu, kalau tersungkur itu kan sampai begini, sampai begini. Itu. Waktu semua tersungkur hanya berlutut sampai cium tangan. Yang berdiri hanya siapa? Sadrak, Mesak hanya berdiri. Mereka tidak mau sembah patung itu, berdiri saja. Dan waktu mereka berdiri, mereka sudah tahu bahwa mereka akan masukkan di dalam dapur api. Mereka tahu resikonya. Saya bisa bayangkan waktu raja bilang, tangkap Sadrak, Mesak, Abednego, masukkan mereka ke dalam dapur api. Mungkin Sadrak, Mesak, Abednego berdoa, Tuhan, lepaskan kami. Tuhan tolong, jangan sampai kami masuk, pasti kami mati. Betul? Tapi lihat, sepertinya Tuhan tidak tolong. Mereka dipegang, mereka diangkat,
Bahkan waktu mereka diangkat naik itu dapur api yang tinggi 13 meter. Lalu waktu mereka masih naik 7 meter, raja bilang apa? Lipat gandakan panas, kasih berapa kali lipat lagi? 10 kali lipat. Sampai orang yang bawa mereka, firman Tuhan bilang apa? Jatuh mati karena terlalu panas. Belum masuk ke dalam api, masih di luar api. Orang yang bawa mereka sudah jatuh mati. Sadrak, Mesak, Abednego aman sampai masuk ke api. Waktu masuk ke dalam api baru apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Raja lihat, tadi kamu kasih masuk berapa orang? 3. Tapi lihat ada 4 orang. Seperti Elia, seperti Nabi, seperti Tuhan yang ada di dalam itu. Lalu mereka bilang, coba kasih keluar. Betulkah itu Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka angkat mereka 3 hidup. Lalu mereka pegang cium. Seharusnya bau apa? Asap, bau api, cium sampai rambut. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada satu rambut yang bau asap. Tidak ada satu bulu badan yang terbakar. Mujizat terjadi. Tuhan kasih mereka masuk dalam api. Baru di situ iman mereka terbukti, mujizat terjadi. Lihat Daniel juga yang sama. Waktu dia naik ke lantai di atas terbuka. Jadi waktu dia duduk dan berdoa seperti hari-hari biasa. Mereka semua sudah tahu mereka ada lihat dia di bawah. Tapi dia tetap berdoa. Tutup mata, mereka sudah pegang tangan. Bawa dia ke raja. Dia tahu dia akan masuk gua singa. Mungkin Daniel bisa bilang, Tuhan, bukankah yang saya buat ini baik? Setiap hari 3 hari sekali saya naik ke suatu rumah dan berdoa, lepaskan saya, buat sesuatu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu Daniel siap masuk ke dalam gua singa, lemparkan dia masuk ke dalam. Baru apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Amin. Sudah ada di dalam gua singa, baru mujizat terjadi. Sudah ada di dalam dapur api, baru mujizat terjadi. Bapak Ibu, kalau Tuhan bawa engkau ke satu masalah, bersyukur. Melangkah dan berjalan saja dengan iman menuju masalah itu. Jangan takut. Karena di dalam masalah itu ada Tuhan Yesus. Di dalam masalah itu ada mujizat. Di dalam masalah itu, di dalam sakit, di dalam beban, di dalam tantangan, di situ ada Tuhan. Di situ ada mujizat. Saya senang dan saya ulang baca kata-kata lagi. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan ragu, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Kita sudah belajar itu bulan Januari. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan pegang dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ini perjanjian lama. Belum terjadi di kisah Tuhan Yesus dengan siapa? Petrus. Tapi apa yang Tuhan bilang di kitab Yesaya tergenapi waktu Yesus dengan Petrus. Betul? Waktu Petrus jatuh ke air, Tuhan teguhkan langsung kakinya. Mata kakinya mulai kuat. Waktu Tuhan kasih tangan kanannya, ini persis dengan ayat itu. Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan angkat Petrus. Lalu Tuhan lempar dia ke perahu. Kan bagaimana ya Bapak Ibu kisah? Karena ini kisah tidak sampai selesai. Kalau lihat cerita itu coba yes tadi di situ. Kakak, ya. Di sini Petrus tenggelam. Lalu Tuhan ulurkan tangan, Petrus pegang, naik berdiri. Apa yang terjadi? Dua sama-sama ke sebelah. Jalan kah lompat? Terbang. Pasti apa? Jalan. Tuhan teguhkan kakinya Petrus kuat lagi berdiri di atas air. Oh, indah sekali. Amin. Kaki yang tadi tenggelam, Tuhan kasih kuat kaki itu berdiri. Tuhan pegang tangan kanan. Lalu mereka dua apa? Jalan. Jalan di atas air. Ini murid-murid lihat dari dalam perahu ini. Jalan, jalan, terus jalan sampai naik di atas. Waktu sampai di atas baru orang semua bilang,
laki-laki ini bahaya. Ini betul anak Allah. Karena lihat Petrus dan dia jalan sampai naik atas perahu. Amin. Jadi saya mau bilang, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Yusuf, ada banyak seperti Nuh, Tuhan ambil semua. Tapi waktu di tengah masalah mereka ada di tengah laut, di tengah danau, jatuh sampai tenggelam. Tapi langsung Yesus tuh tangan, naik, ada Tuhan. Kaki kuat kembali, jalan lagi terus sampai tiba di tempat yang aman. Amin. Jadi mulai hari ini jangan takut sekalipun ada virus corona. Jangan takut sekalipun harga-harga mungkin mulai mahal. Jangan takut kalau ada masalah suami dan istri. Anak-anak yang mungkin kita lihat masa depan mereka bagaimana ini. Jangan takut waktu pekerjaan, gaji mungkin mulai menurun. Semua mungkin mulai habis. Bagaimana rumah ke depan? Ini bagaimana? Bingung. Melangkah dengan iman. Jalan bersama saja dengan Yesus. Ada Yesus dalam semua situasi. Dia tidak akan tinggalkan engkau. Dia menyertai. Waktu kita jatuh, detik yang sama Tuhan angkat. Kakimu akan kuat kembali. Engkau akan berjalan kembali dengan Tuhan. Amin. Dia ada. Dia Tuhan. Akhirnya engkau akan berkata semua kemuliaan, sungguh Dia anak Allah. Mari bangkit berdiri. Satu kata saya yang terakhir. Waktu kita berjalan fokus hanya melihat Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Tapi waktu hati kita takut, waktu engkau bimbang, ragu-ragu, disitulah engkau akan jatuh. Tapi sekalipun kita sudah jatuh, ingat Tuhan bilang tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan dan tangan kanan Tuhan. Kalau itu terjadi sebelum perjanjian baru, sama Yesaya, itu firman Tuhan ke Yesaya. Terjadi waktu Yesus dan Petrus, itu juga terjadi hari ini. Ada Yesus di sebelah kanan. Ada tangannya yang setiap hari akan mengangkat engkau. Percaya dan imaninya. Mari tutup mata. Minta kakak Demi musik. Kita nyanyi lagu yang berkata, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti tentang apapun hidup ini, izinkan aku punya iman ini, percaya bahwa semuanya akan baik bersama dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Yang sudah hafal tidak perlu lihat lagi teks di depan. Yang belum bisa lihat teks, imani setiap kata-kata pujian ini. Janjimu
1-2 menit mau berdoa buat saudara. Mungkinkah hari ini ada yang seperti Petrus? Engkau sudah berjalan di dalam mujizat, tapi karena angin sakal itu, tiba-tiba engkau takut. Mungkin hari ini engkau ada tenggelam. Saya tidak tahu karena bebankah, masalah, kata tangankah, ada sesuatu yang terjadi di hati dan hidupmu, dan iblis senang karena mungkin engkau jatuh dan tenggelam. Tapi lihat, Yesus tidak akan biarkan engkau tenggelam. Saat itu juga Tuhan memegang tangan Petrus, angkat dia dari air, kakinya dikuatkan, pegang tangannya, bergandengan tangan, naik kembali ke dalam perahu. Dia Tuhan akan menyelesaikannya bagi. Kalau ada 1, 2, 3, 4 orang hari ini, engkau siap Yesus mengulurkan tangan kanannya. Engkau melihat Yesus mengangkat engkau, menolong, meneguhkan, dan berjalan kembali bersama dengan engkau. Engkau akan melihat di dalam dapur api Sadrak, Mesak, dan Abednego, mujizat terjadi. Keluar dari api tanpa bau asap. Tidak ada satupun yang tersentuh dengan api di tubuh mereka. Daniel masuk ke dalam gua singa. Raja berkata, Daniel masih hidupkah engkau? Dengan berteriak Daniel berkata, Raja, ini aku masih hidup. Mungkin engkau sudah ada di dalam dapur api, engkau ada di dalam gua singa, tapi hari ini Yesus mau berkata, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, aku ada. Pegang tangan Yesus, melangkah bersama dengan Yesus. Imani, engkau bisa, engkau kuat karena Tuhan. Adakah 1, 2, 3 orang yang mau didoakan khusus pagi ini? Saya Tuhan, pegang tangan saya, kuatkan kaki saya. Tolong saya untuk tidak takut dan tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Ini saya Tuhan. Kalau ada silakan angkat tangan. Yang lain tetap tutup mata. Terima kasih kalau masih ada. Terima kasih yang di luar. Semua tetap tutup mata tanpa mempermalukan saudara. Mari maju ke altar Tuhan. Izinkan saya, Tony, Bapak Rumah Sek, menumpangkan tangan buat saudara, sehingga Tuhan akan pegang tanganmu, teguhkan kaki. Engkau akan pulang dengan kemenangan. Engkau tidak sendiri. Engkau punya keluarga Eksodus. Kita akan bersama-sama untuk melihat mujizat Tuhan. Mari maju ke depan. Pujian ini dilakukan kembali. Tidak usah lihat teman kiri kanan. Kalau ada pemain musik yang engkau juga mau didoakan, turun dari pemain musik, berdiri di depan. Izinkan hari ini Tuhan angkat kita dari dalam air. Kuasa Yesus yang dulu sama hari ini dan juga untuk besok, dia tetap sama. Tinggal imanmu. Maukah engkau melangkah dengan dia? Saat ku tak melihat, saat ku tak mengerti. Saya nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu yang di depan, berdoa. Setelah itu kami akan tumpangkan tangan. Engkau akan melihat pulang. Engkau tidak lagi tenggelam. Engkau akan pulang dengan digandeng tangan oleh Yesus. Engkau pulang bersama dengan Yesus. Engkau pulang dengan kesembuhan, pulang dengan pertolongan, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan jawaban, pulang dengan mujizat. Itu janji Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti. Saya minta Bapak Rumah Sek dengan Kakak Tony bisa tumpangkan tangan kepada Bapak Ibu yang di depan. Berikan anugerah Tuhan khusus bagi mereka. Kalau masih ada yang berdiri, tidak usah malu lihat teman
Karena di dalam semua itu kami akan melihat mujizat Allah, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Majelis yang bertugas untuk mendampingi saya dalam perjamuan pagi ini. Firman Tuhan berkata, ujilah aku. Sebelum kamu mengambil perjamuan tubuh dan darah Yesus, ujilah diri kita sendiri. Ya, dan memang tidak ada kita yang berhak untuk ambil karena kita semua berdosa. Untuk itu mari kita tundukkan kepala sejenak, minta pengampunan dari Tuhan. Waktu Tuhan ampuni, kita akan dilayakkan untuk ambil perjamuan ini. Mari kita berdoa. Hamba mewakili semua jemaat Exodus berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan duduk, hati kami terangkat. Hamba dengan semua pelayan BPJ yang melayani meja perjamuan, hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Exodus yang hadir. Kami mau mengaku kami orang berdosa. Kami tidak layak Tuhan. Ampuni kami. Sucikan kami, benarkan kami, layakkan kami. Kami siap ambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Yang Tuhan Engkau berkata, ujilah dirimu sendiri. Kalau Engkau berkenan, maka perjamuan ini akan membawa Engkau dalam keberkatan Allah. Tapi jika Engkau tidak layak, ini akan menjadi kutuk. Kami semua tahu dan sadar itu Tuhan. Kami tidak layak, tapi kami rindu pulang dengan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih Tuhan. Dengan kekudusan, kesucian, kasih sayang Tuhan, kami siap mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29, Tuhan berkata, cawan ini adalah melambangkan darah Kristus. Ya, Tuhan Yesus mengangkat dulu yang pertama roti itu. Lalu Tuhan bilang, inilah tubuhku. Kamu tidak, karena kamu, saya tidak buat apa-apa, tapi karena tanganmu yang berdosa, kakimu yang jalan salah, hatimu yang tidak benar, pikiranmu yang tidak benar. Seperti itulah tubuh saya akan dipecah-pecahkan. Kemudian Tuhan juga mengambil cawan anggur dan berkata, saya punya badan juga akan dilukai. Mereka akan tendang saya, ludah saya. Saya punya punggung akan luka. Darah akan keluar. Tapi dengan darah ini kamu akan disembuhkan. Dengan darah ini dosamu diampuni. Dengan darah ini kamu diperdamaikan kembali dengan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebab itu setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan. Barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum cawan, ia berdosa terhadap Tuhan. Tetapi barang siapa yang memuji dirinya, baru sesudah itu makan roti dan cawan, dia akan pulang dengan berkat Tuhan. Kita mau 1 bulan Maret diberkati Tuhan. Nikmatilah anggur dan roti ini. Artinya apa? Kita siap untuk mati bersama dengan Tuhan, bangkit dengan Tuhan.
Tidak ada? Oke, bagian dalam ada? Oke, semua sudah ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti yang ada. Sebelum kita makan, saya beri kesempatan
beberapa detik, mari kita bersyukur untuk tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia akan diserahkan, Yesus mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan anggur yang ada. Sesudah Yesus makan, Yesus berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Kalau ada Bapak Ibu keluarga, bahkan Bapak Ibu pemuda engkau sendiri yang sakit, kalau ada di antara kita yang masih terikat oleh dosa, minta kelepasan, pengampunan, minta kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Tuhan dalam keadaan sakit Allah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami memulai bulan Maret di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kami percaya kami akan terus melangkah dan berjalan. Apapun yang terjadi di depan kami, hari ini kami akan berkata, kami tidak takut. Karena tangan Tuhan akan mengangkat kami. Tuhan akan menolong kami, berjalan bersama dengan kami menuju tempat yang baik. Kami akan melihat perkara-perkara besar, mujizat, kuasa, pengurapan Tuhan atas masing-masing pribadi, atas keluarga-keluarga. Pada akhirnya kami semua akan berkata, sungguh anak Allah, Dia Yesus, Dia Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus atas setiap kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu puji-pujian kemenangan, hatiku penuh nyanyian. Setelah itu Bapak Ibu akan mengumpulkan kembali cawan dilayani oleh majelis. Hatiku penuh nyanyian,
Di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, kami dijadikan anak-anak Allah. Yesus Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja yang akan datang kembali. Dan hari ini kami anak-anak Raja. Itu sebabnya warisan kerajaan Allah bukan hanya nanti kami dapat di surga, itu pasti. Tapi hari ini kami sedang berjalan menikmati apa yang menjadi hak dan bagian dari anak-anak Raja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut. Bapak Ibu Jemaat sekalian yang merasa diberkati, lambaikan tangan, termasuk saya sangat diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya sendiri pun punya pergumulan, tapi lewat pemberitaan firman Tuhan tadi, Yesaya 41 ayat 10 sudah menguatkan saya juga saat pasti dijalankan saya terima. Tuhan bilang, Aku yaitu Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Atas nama Gembala BPJ juga seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun di minggu yang sudah lewat, juga minggu yang akan berjalan. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati selalu. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ibu Taniawa akan memimpin meja kolekte dan akan dibantu oleh beberapa majelis. Mari kita sama-sama buka kemenangan iman nomor 238. Tak lama Tuhan datang, hendaklah engkau jaga-jagalah, bersiap dirimu. Setia nanti datang
kasih buat tangan-tangan yang sudah memberi, baik yang memberi dalam kelebihan dan memberi dalam kekurangan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah terus diberkati Tuhan. Baik yang sudah memberi juga dalam perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan, dan kolektif. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka, baik itu sebagai PNS, baik itu sebagai petani, pedagang, berjualan, bekerja di toko. Tuhan berkati. Biarlah keluarga mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan persembahan kami kepada BPJ yang mengelola keuangan. Biarlah Tuhan terus beri hikmat, biarlah mereka dapat mengelola dengan baik, biarlah semua pekerjaan Tuhan bisa tercukupi di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadwal pelayanan Minggu tanggal 14 Maret. Worship leader Ibu Yana Saman, pengkhotbah Bapak Alex Kumasep, doa syafaat Ibu Gembala Sidang, doa persembahan Bapak Cornelis Tabuni, petugas kolektif masih BPJ, pengisi pujian dan singers guru-guru sekolah minggu, proyektor Ibu Lia Selan. Informasi sehabis ibadah ada pertemuan dari tim 9 dengan BPJ untuk membicarakan tur kita nanti pada tanggal 21, juga pertemuan singkat dari guru-guru sekolah minggu untuk membicarakan rencana Paskah daripada anak-anak sekolah. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemaat sekalian untuk sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Dan di akhir pujian ini sekali lagi kita minta dengan kasih, Ibu Gembala akan menutup kita dengan doa berkat.
iman kami didebur tanah. Tidak ada satu kekuatan pun pada diri kami. Tapi waktu kami memandang kepada Yesus, kami akan berjalan di atas air. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kami. Dan orang akan berkata, sungguh Yesus anak Allah. Dia benar Tuhannya orang Kristen. Dia Allahnya jemaat Exodus. Dia Tuhan yang patut disembah. Terima kasih Tuhan. Izinkan bulan Maret jemaat Exodus akan berjalan di atas air, akan berjalan di atas mujizat, akan berjalan di atas pengurapan, akan berjalan di atas kuasa Kristus dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang beberapa adik-adik kita yang akan saya doakan bersama dengan BPJ hamba-hamba Tuhan. Kami akan minta kemuliaan berkat Tuhan, hikmat Tuhan untuk keenam adik kami. Saya persilakan dengan kasih Matthew Garstown, Helda Komba, Maleaki Wenda, Eta Wenda, Iren Wenda, dan Melani Soa. Silakan maju ke depan. Lalu saya minta majelis, silakan mengelilingi mereka. Satu-satu majelis, tumpangkan tangan di atas bahu anak-anak ini. Nama yang dipanggil cepat maju ke depan. Melani, Iren, ada, Eta, Maliaki. Oke, majelis mari maju ke depan. Kita akan berdoa khusus buat mereka. Minta Kakak Tony akan berdoa, lalu setelah itu saya akan tutup dalam doa untuk anak-anak ini, lalu kita lanjut dengan doa berkat. Ya, minta 1-2 majelis, Bapak Simeon, Bapak PNC dengan Bapak Benon bisa di belakang adik-adik ini dan taruh tangan di pundak mereka. Taruh tangan di pundak mereka. Ya, Kakak Tony berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Biarlah apa yang kami sudah lakukan hanya untuk kepujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah Tuhan untuk beberapa adik-adik kami yang ada di kelas 3 SMP dan juga ada di kelas 3 SMA dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk 3 tahun mereka ada di bangku sekolah pendidikan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa mereka sudah ada di tahun ini untuk mempersiapkan diri dalam bulan ini, dalam minggu ini untuk berhadapan dengan ujian nasional. Kami tahu pandemi COVID-19 datang sudah 1 tahun ada bersama-sama dengan kami di Indonesia. Tetapi kami percaya dengan apa yang sudah mereka pelajari, mereka terima lewat online, lewat Facebook, lewat apa saja yang diberikan oleh guru-guru mereka untuk mereka belajar di sepanjang tahun ini. Itulah menjadi bekal bagi mereka untuk mempersiapkan diri dalam beberapa hari ke depan untuk menghadapi ujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, Engkau yang mempunyai hikmat, Engkau yang mempunyai akal budi, marifat dan kemampuan kesanggupan. Dalam nama Yesus kami minta urapan Tuhan dan tempat tinggi memberkati anak-anak kami pada pagi hari ini. Biarlah kami tahu dan kami imani di dalam nama Yesus Tuhan, mereka akan berhasil di tahun ini. Nama Allah akan ditinggikan, diharumkan lewat kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa, hikmat, penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian bagi anak-anak kami yang siap mengikuti ujian dalam minggu berjalan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah dengar doa kami. Sekali lagi, hamba meteraikan keenam adik kami, Matthew Garstown, Helda Komba, Maleaki Wenda, Eta Wenda, Iren Wenda, Melani Soa, diwakili oleh ketiga adik kami yang berdiri di depan jemaat. Hamba minta berkat Tuhan atas keenam adik, sehingga besok waktu mereka akan menghadapi ujian, mereka bisa karena Tuhan. Hikmat, kepintaran, akal budi, kebijaksanaan Tuhan berikan buat mereka. Mereka tetap sehat, mereka kuat, mereka berani, mereka percaya diri. Tuhan cukupkan pulsa data buat mereka ataupun mereka secara langsung datang ke sekolah dengan cara apapun. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah atas mereka. Cukupkan semua biaya yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan ujian akhir nasional ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, hamba terlalu percaya kasih anugerah Tuhan besar untuk adik-adik kami. Mereka pulang dengan keberhasilan. Mereka berjalan maju berperang dalam ujian dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan pulang bawa kemenangan. Mereka siap maju ke kelas yang lebih tinggi, ke kuliah, ke pekerjaan, ke tempat yang Tuhan siapkan bagi mereka. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, kami meteraikan kasih karunia Tuhan buat keenam adik kami. Haleluya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Para majelis bisa kembali ke tempat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Pulanglah dengan menerima berkat dari Allah. Bukalah tanganmu, bukalah hati. Dengarkanlah firman. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan jika engkau melakukan firman Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Dan semua berkat ini akan menjadi bagian secara pribadi di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, bahkan di dalam keluarga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di toko, di kantor, diberkatilah engkau di kebun, di pasar, diberkatilah engkau di rumah, di sekolah, di kuliah, diberkatilah engkau di pondok, diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu bagi engkau suami istri yang merindukan seorang anak. Bahkan diberkatilah buah kandungan dari hasil ternakmu, hasil tanahmu, dan hasil bumimu. Diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah dapurmu. Tidak akan pernah habis, selalu cukup makan minummu setiap hari. Diberkatilah engkau setiap kali engkau masuk ke dalam rumahmu. Istrimu, suamimu, anak-anakmu akan melihat Yesus dalam hidupmu. Bahkan setiap kali engkau keluar dari rumahmu, Allah di dalam tiang awan dan tiang api, Dia Allah Immanuel, pasti akan menyertai engkau. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Baik itu kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, guna-guna, jimat, mantra, sihir sekalipun. Sakit, penyakit, masalah, tantangan, kekecewaan, ketakutan, keraguan, kebimbangan, apapun itu. Firman Tuhan berkata, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tapi jangan takut, karena bertujuh jalan Tuhan akan membuat itu bagimu. Engkau akan berdiri dalam kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memerintahkan berkatnya ke atasmu, di atas segala lumbungmu, di atas segala hasil usahamu. Apa yang dikerjakan oleh tangan dan hidupmu, kiranya dibuat Allah baik dan berhasil. Dia Tuhan yang akan melimpahi engkau dengan kebaikan, damai sejahtera, hati yang gembira akan menjadi bagianmu. Bahkan Dia Tuhan yang mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik, ada di dalam genggamannya tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang bisa merebut dan memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga engkau akan berkata ya untuk kebenaran dan tidak untuk dosa. Semua berkat ini hamba menteraikan hanya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Allah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, di dalam nama Allah Roh Kudus, permurapan, penghiburan dan kuasa menyertai kita semua. Dari siang ini sampai hari itu tiba, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Namaku dan namamu disebut. Pesta perjamuan kawin anak domba Allah menjadi bagian semua kita. Mari dengan iman kita aminkan berkat Tuhan dengan pujian ini. Surga dan bumi, pujilah. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa
Haleluya.